Saya dalam rangka calon guru penggerak ditugaskan untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yang intinya adalah mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak. Mohon kepada Bapak saya mengganggu waktunya sedikit ya Pak ya. Baik, saya akan mulai ya Pak. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Bagaimana cara Bapak menanggapinya? Terima kasih Ibu ya, tentunya memberikan kesempatan kita ini. Jadi kalau kita membahas permasalahan selama ini bagaimana dapat menjadi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, ini kan kita harus bisa membedakan mana etika mana moral gitu kan. Iya, Pak. Etika ini kan suatu cara gitu ya mengambil keputusan. Nah etika ini pun pada hakikatnya ada yang baik, ada etika yang tidak baik, yang buruk gitu. Tapi kalau moral sifatnya kan hasil perbuatan orang, itu moral. Etika intinya kalau pada saya mengambil keputusan yang benar itu yang terbaik. Karena pada saat nanti kita nggak ngambil keputusan terbaik, baik dari yang baik, itulah yang selama ini Pak Edi ambil. Karena kadang-kadang yang terbaik untuk kita belum tentu terbaik untuk Allah. Tapi kalau udah terbaik untuk Allah pasti terbaik untuk kita semuanya. Jadi enggak sembarangan kita mengambil keputusan yang berhubungan dengan etika. Kemudian kalau masalah moral ini kan merupakan hasil perbuatan ya. Kalau kita di sekolah berarti anak-anak kita sekolah yang memang selama ini sangat luar biasa. Nah bagaimana moral ini juga karena manusia itu sebagai makhluk sosial, jadi unsur sosialnya yang harus kita juga. Apalagi kalau kita ambil yang berhubungan dengan kemaslahatan, perkembangan dan kemajuan anak ke depan. Saya rasa itu. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama ini mengandung nilai kebajikan Pak? Dua-duanya sama-sama mengandung nilai kebenaran dan dua-duanya sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi kalau ini Pak Edi sendiri terobsesi ada gini, pernyataannya benar, alasannya benar, ya. Keduanya ada hubungan sebab akibat. Ini yang sebetulnya yang bagus. Tapi ada yang pernyataannya benar, alasannya benar, tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Nah, kalau yang ini maksudnya ini udah jelas dua-dua benar ini. Ya, karena dua benar bakal menarik kebajikan. Kalau kita sebagai seorang agama, pada saat kita berhadapan dengan permasalahan kita hadapin dari guru, siswa atau masyarakat, memang seorang pemimpin tuh supaya jangan salah mengambil kebijakan ya bangun malam, ya minta petunjuk sama Allah yang terbaik. Karena dua-duanya benar ya Pak ya? Dua-duanya benar. Baik, Pak. Nah kemudian ada nggak Pak langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini untuk menghadapi kasus-kasus tersebut? Ya kalau ini ya sering terjadi sekali apalagi yang berhubungan dengan orang tua, kadang-kadang yang berhubungan dengan masalah ya kepentingan, sana kepentingan, sekolah kepentingan. Tapi pada saat kita menjelaskan kepentingan itu secara bersamaan, insya Allah dua-duanya bisa diselesaikan ya Pak. Nah kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan yang berupa dengan dilema etika? Bapak rasa keputusan itu efektif apa dalam Bapak mengambil keputusan itu? Ya, kita ambil contoh aja misalnya permasalahan di sekolah ya. Pada saat anak-anak yang terjadi sekarang ini kelas 12 yang mau ujian, SMP juga mau ujian, kadang-kadang tidak hadir, mereka tahu-tahu ujian. Pada saat ini keputusan itu harus kita ambil ya, dengan duduk bareng, memberikan pencerahan sehingga pencerahan ini bisa dua belah pihak akan menjadi suatu hal kebaikan. Saya itu aja. Jadi Bapak identifikasi dulu ya. Kemudian Pak, apa Bapak memiliki sebuah jadwal gitu Pak? Sudah ada Bapak tentukan sebuah jadwal, kalau misalnya Bapak mendapati sebuah kasus dilema etika, misalnya Bapak jadwalkan misalnya kapan Bapak buat prosedurnya atau seperti apa Bapak menjalankannya gitu. Ya, jadi ini permasalahan ini memang banyak terjadi ya di sekolah kita.
Jadi pada saat kita menghadapi masalah ini, intinya anak kedua belah pihak, artinya sebagai orang tua, itu juga kita panggil, kita pelajari secara detail, secara matang, sehingga pada saat nanti kita mengambil keputusan itu ada tempo namanya, ya jadwal. Bisa dikasih tempo 2 hari, bisa Supaya sambil seminggu, memikirkan solusi sambil terbaik. memikirkan solusi yang terbaik. Iya. Sehingga akhirnya keputusan yang kita ambil itu yang terbaik untuk semuanya. Untuk semuanya, tidak memberatkan salah satu pihak ya Salah Pak ya. sih. Iya. Baik Pak. Kemudian ada nggak Pak seseorang atau faktor lah apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, kalau ini jelas, apapun yang berhubungan kepala sekolah ini kan pengambil keputusan di sekolah ya. Kita dibantu oleh wali kelas ya, satu, kemudian juga yang berperan pentingnya adalah guru BP yang banyak, karena guru BP ini kan ada catatan-catatan dari permasalahan yang dihadapi siswa, orang tua maupun di luar anak-anak kita karena pergaulan juga ya. Maka pada saat ini memang perannya itu adalah guru BP. Nah, pada saat guru BP memberikan data kepala sekolah, nah disitulah kepala sekolah mempelajari dari masalah dilema etika itu sendiri, sehingga pada saat data yang sudah valid, kemudian kita duduk bareng pihak orang tua, siswa dan guru BP, maka itulah keputusan. Banyak faktor yang membantu gitu ya Pak Iya, ya? banyak. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan Pak, pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Wah, ini yang ini namanya kadang-kadang ilmu yang tertulis ada yang tidak tertulis gitu ya. Kalau Pak Edi mungkin baca buku, dengar di media sosial, dengan TV, kadang ikuti pelatihan. Nyatanya prakteknya kadang-kadang beda jauh. Ya, karena pada saat kita secara teori baca buku, nengok di YouTube atau lain, tadi pada saat di masyarakat di lapangan itu nggak sama. Permasalahan kita di pangkal susu, beda di berandang, beda di Starbucks. Jadi kita mengambil keputusan itu yang memang betul-betul ya artinya dari permasalahan yang ada itu. Sehingga apa ya yang kita pikirkan adalah apalagi sekarang kurikulumnya kurikulum merdeka belajar ya, jadi kita menentukan keputusan, kita menentukan hal-hal yang terbaik itu anak-anak kita ya. Jadi mungkin itu Bu Lia ya, selamat Ibu sebagai guru penggerak ya. Semoga saya doakan sukses dan dapat doa dari Ibu ya, dan menjadi kemajuan bagi sekolah, dan tolong diingetin Pak Edi kalau Pak Edi lupa silap salah belajar. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya untuk wawancara kali ini. Mudah-mudahan Bapak selalu dalam sehat, sekolah kita terus maju dan siswa-siswa kita semua bahagia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Siang Bu. Maaf nih Bu, mengganggu waktunya sebentar. Jadi ini maksud dari tujuan saya ini adalah saya ingin mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah Aliyah Al-Huda, di mana saya mendapat tugas dari calon guru penggerak untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah. Saya mohon waktunya Ibu sebentar ya Bu ya. Sebelumnya Ibu, nama Ibu adalah Ibu Rosida ya Bu ya, Ibu Rosida. Kita mulai ya Bu ya, sesi wawancaranya Bu ya. Selama ini Bu, bagaimana pendapat Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang selama ini Ibu sudah jalankan di sekolah ini? Gimana identifikasi bujukan moral dan atau dilema etika? Ada dua kasus yang berbeda. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kedua kasus tersebut? pertama ya kita lihat dulu kasusnya itu seperti apa, yang masuk di bujukan moral seperti apa. Nanti ya setiap kemudian ya kita lihat, kita sesuaikan dengan kejadian yang ada, gitu kan. Bagaimana cara mengatasinya itu kan harus sesuai dengan itu. Baik Bu, jadi yang pertama itu Ibu lihat dulu jenis kasusnya ini kasus Kasusnya apa ya Bu ya, tergantung apa kasusnya, baru bagaimana cara penyelesaiannya tergantung kasus apa nih, apakah dia dilema etika atau bujukan Bu. Baik Bu, terima kasih Ibu. Nah kemudian Ibu, bagaimana Bu Ibu menjalani pengambilan keputusan di sekolah
jika terdapat dua kasus, Bu. Kasus yang pertama itu benar sama benar, sedangkan kasus yang kedua itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kedua kasus ini itu sama-sama benar-benar dan satu juga mengandung nilai kebajikan. Pertama, kalau mengambil keputusannya itu yang jelas saya berusaha untuk tidak menyinggung salah satu masalah itu, ya. Misalkan pendapat di dulu kan. Maka saya harus mengambil win-win solutionnya. Misalkan saya lihat dari sudut pandang yang ini benarnya itu dulunya ini kelemahannya di mana, yang dulu yang satu lagi kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Nah pada saat mereka bagaimana menyatukannya itu, disatukan antara pendapat mereka itu tadi, sehingga mereka tidak merasa ada saya memilah satu pihak saja. Dan saya harus menyatakan juga di mana letak kekurangannya, jadi itu tahu di mana letak kekurangan. Karena kebetulan ini dua kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Bu ya. Jadi kita juga harus tepat ya Bu mengambil solusinya. Pasti ada nilai lemahnya, ada kelemahannya di situ kan. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus seperti rujukan moral atau ada nggak langkah yang disiapkan atau prosedur yang disiapkan? Kalau untuk etika moral itu kan cenderung dia sama-sama benar. Jadi saya harus betul-betul mengidentifikasi apa yang bermasalah dan apa yang terjadi sehingga tidak menyakiti sebelah. Sedangkan kalau untuk rujukan moral, saya harus melihat di mana letak kesalahannya dan di mana letak satu kebenaran. Dan saya harus juga mendengar dari orang lain, dari versi orang lain, karena tidak selamanya apa yang kita lihat itu juga benar. Saya tidak mau mengambil keputusan secara secepat kilat sehingga keputusan saya itu salah. Makanya saya harus benar-benar memilah mana yang benar, mana yang salah. Betul-betul saya lihat. Gimana apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, terutama kasus yang ditangani itu berupa dilema etika. Yang paling efektifnya itu ya memang harus pertama mendengar dulu, mendengar apa alasannya, apa sebabnya, itu paling efektif itu mendengar, baru kemudian kita melihat. Karena dengan mendengar dan melihat masalahnya itu secara benar, maka kita akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Itu menurut saya. Ya, berarti langkahnya itu mendengar dulu ya Bu ya, dengan rincian masalahnya Bu ya. Kemudian selanjutnya Bu, ada nggak Bu ya tantangan atau kendala Ibu selama ini dalam mengambil keputusan yang bersangkutan dengan dilema etika? Tantangannya itu kadang-kadang ada rasa senioritas di situ ya. Jadi karena kalau senioritas ini cenderung padahal karena benar, sama-sama benar kan gitu kan, sama-sama benar. Cuman yang satu mungkin yang muda, yang satu lagi senior, dia merasa gini, kenapa nggak aku yang diutamakan seperti itu. Nah itu kita harus menjaga dan kita tidak bisa menghindari itu karena memang itu sifat manusiawi. Jadi ya bagaimana rasa senior itu tidak terluka, tapi yang junior juga tidak merasa tersingkirkan. Menjaga. Kemudian Bu, Ibu, apakah Ibu mempunyai jadwal gitu atau Ibu ini menyiapkan waktu gitu apabila misalnya Ibu menjumpai suatu masalah yang berupa dilema etika, apakah Ibu menyiapkan waktu untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Ibu siapkan waktunya, Ibu siapkan langkah-langkahnya, prosedur, artinya Ibu buatlah jadwal spesifikasi untuk menangani masalah itu di sekolah Ibu. Kalau untuk seperti itu tidak saya lakukan secara spesifik seperti itu. Hanya saja saya sering melakukan itu secara bagaimana berhubungan sosial seperti biasa saja, sehingga tidak merasa masalah itu tidak begitu besar. Iya. Tidak membesarkan masalah. Iya. Jadi kadang-kadang memang perlu seperti itu ya, karena untuk menjaga tadi itu ya Bu ya. Iya. Anggap Karena aja sama-sama seperti benar. Iya, anggap aja seperti tidak ada masalah gitu, walaupun masalah itu juga harus diselesaikan. Iya. Nah kemudian Bu, dari Ibu sendiri ada nggak apakah ada seseorang ataukah ada faktor-faktor lah yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan yang merupakan dilema etika? Apakah orang, apakah faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan?
Kalau itu faktor-faktor yang mempengaruhi saya Iya. mengambil keputusan itu ya itu tadi, saya lihat nilai kebajikannya. Setiap orang itu kan nilai kebajikannya. Saya lihat selalu dari situ. Faktor itu saja yang saya lihat. Kemudian titik lemahnya itu. Titik lemah. Kemudian masukan juga penting, Masukan, ya. iya, masukan dari rekan itu tadi mendengar. Iya, mendengar dari berbagai, karena kita nggak bisa ya Bu ya, hanya dari satu pihak aja kita dengar ya Bu ya. Kemudian yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih Bu yang bisa Ibu ambil, yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dunia etika? Pelajarannya itu tidak selamanya apa yang kita lakukan itu diterima orang dengan baik. Tidak selamanya apa yang kita putuskan itu juga diterima orang dengan baik. Jadi kita sama-sama menerima hasil dari keputusan mereka, hasil keputusan kita, mereka terapkan atau tidak, itu dengan penuh kesabaran. Karena dengan kesabaran, karena kan kalau masalah seperti itu tidak cenderung orang itu lebih aku kan sudah berlaku baik, kenapa aku tidak direspon dengan baik seperti itu. Maka yang paling penting itu adalah bagaimana menempatkan diri kita itu bisa di posisi tengah, kemudian keputusan kita itu tidak menyakiti berbagai pihak, tidak memihak ya. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik ya Bu dari pertanyaan-pertanyaan saya ini, dari pengalaman-pengalaman Ibu tentunya, begitu juga dengan saya. Saya rasa cukup sekian Bu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah menyiapkan waktunya menjawab pertanyaan dari saya, yang juga tentunya mudah-mudahan dapat memberikan banyak pelajaran bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.